berlimpah-limpah di dalam kita yang oleh kemurahan Tuhan boleh datang pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Semua sehat? Semua sukacita? Haleluya. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk ke hadiratnya. Kita mau menyembah Dia serta kita bangkit berdiri bersama-sama.
sehingga kami boleh umat-Mu datang berkumpul dalam rumah-Mu Tuhan. Ada banyak orang yang rindu datang ke rumah Tuhan pada hari-hari ini, tetapi ada kekhawatiran, ada ketakutan karena kembali kami mendengar pandemi dengan jenis yang baru Tuhan, mutasi yang baru mulai merebak. Tapi kami percaya, kami bersyukur bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah pelihara kami sampai hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami mau membawa seluruh segenap kehidupan ini, kehidupan kami pribadi, mas pribadi, keluarga, akan bersama seluruh sedang jemaat Tuhan datang kepada-Mu, menyembah mengagungkan. Kiranya semua persembahan kami, pujian kami akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kuduskan kami semua yang melayani Tuhan, untuk puji teman sampai vokal semua yang terlibat dengan kami sedang jemaat Tuhan. Kami rindu boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami akan beribadah hanya dalam satu nama, itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa Tuhan kita aja, Yesus saja.
Dia memilih kita untuk memberitakan keajaiban Tuhan. Semua siap memberitakan kebaikan Tuhan? Amin. Kita dipilih, kita sudah ucapan bibir kita, tapi segenap kehidupan kita. Kita mau berkata, inilah hidupku Tuhan, penuhi dengan firman. Mari kita mau menyerahkan diri kita masing-masing. Bagi Tuhan bersama-sama kita mau serahkan segenap kehidupan ini kepada Tuhan. Kita bagi bersama-sama dengan penyerahan diri kita. Mari kita bangkit, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ini Tuhan yang menjadi kerinduan kami dan pengakuan kami di hadapan Engkau, bahwa kami membawa hidup kami untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, untuk boleh memberitakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa, untuk mereka boleh mengenal Engkau Tuhan, dan kemuliaan-Mu dinyatakan untuk segala bangsa Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau lebih lagi mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk Engkau perlengkapi sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami, bagi dunia ini Tuhan. Dan sebentar kami akan lebih jauh lagi bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami semua Tuhan, kiranya Engkau yang berfirman dalam ibadah kami pada saat ini, sehingga kehidupan kami boleh dikuatkan, kehidupan kami boleh dibangun, kehidupan kami boleh diberkati karena firman-Mu yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami sudah mengagungkan Engkau, memuji Engkau. Biarlah apa yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk merenungkan firman Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus hidup kami. Amin. Puji nama Tuhan. Dari tempat yang berbahagia ini saya menyapa kita semua. Selamat pagi dan shalom. Puji nama Tuhan. Berhubung kondisi kesehatan Bapak Gembala yang harusnya terjadwal pada pagi hari ini, namun beliau perlu pemulihan sehingga beliau tidak dapat melayani pada pagi hari ini. Kita terus berdoa kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan, kesehatan dan kekuatan bagi beliau, sehingga pada waktu mendatang kita boleh bersama-sama dilayani. Tema renungan kita yang sudah kita terima untuk hari ini adalah sikap hati terhadap kepercayaan dari Tuhan. Sikap hati terhadap kepercayaan dari Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kepercayaan, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, Bapak Ibu ya. Karena kepercayaan itu tidak mudah didapatkan ya. Dan tidak semua orang mau mempercayakan sesuatu kepada orang lain jika orang itu benar-benar tidak percaya kepada orang yang dipercayakan. Jika Tuhan memberikan kita kepercayaan, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dan bagaimana sikap hati kita untuk meresponi kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nats firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Mari kita membuka kitab kita. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai yang ke-27 dan 28. Namun kita akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-11 sampai 15, kemudian 26 sampai 28. Silakan Saudara Yohanes yang membantu untuk membacakannya. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-11 sampai 15, kemudian lompat 26 sampai 28. Injil Lukas pasal 19 ayat 11, firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan dia, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berjaga sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali,
setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. 26-28. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca di sana diberikan perikop oleh LAI, perumpamaan tentang uang mina. Perumpamaan tentang uang mina. Dan dari sinilah tema meresponi atau sikap hati terhadap kepercayaan dari Tuhan itu diambil. Sebelum kita melihat dan memahami lebih jauh lagi bagaimana sikap hati kita terhadap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita terlebih dahulu melihat latar belakang dari perumpamaan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang pada waktu itu. Karena ini juga penting bagi kita sehingga kita boleh memiliki sikap hati terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya. Perumpamaan ini dilatar belakangi ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-11 saya akan membacakannya sekali lagi. Di sana dikatakan untuk mereka, ya, untuk mereka. Mereka ini adalah semua orang banyak yang dalam perikop sebelumnya kita tahu ketika Yesus ada di rumah Sakeus, ya, ada orang banyak yang mengikuti dia, ada orang banyak yang pro dengan dia, ada orang banyak juga yang membenci dia, ada orang banyak yang berlainan responnya. Ya. Untuk mereka, yaitu semua orang banyak, baik murid Yesus maupun masyarakat pada umumnya, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ di Yeriko, khususnya di rumah Sakeus pada waktu itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Ya. Jadi perumpamaannya muncul karena mereka yang mendengarkan dia pada waktu itu. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Ya. Dan ini yang menjadi alasan kenapa perumpamaan tentang uang mina ini muncul. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ya. Ini alasan kenapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang uang mina ini. Karena ia sudah dekat Yerusalem, ya. Yeriko dan Yerusalem itu tinggal beberapa kilometer saja gitu. Dan orang banyak, ya, yang mengikuti dia menyangka bahwa kerajaan Allah itu akan segera kelihatan. Orang banyak menyangka bahwa Yesus adalah Mesias yang secara politik akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Mereka menyangka bahwa Yesus nanti akan masuk ke Yerusalem, memerintah di sana, mengusir semua penjajah orang Romawi pada waktu itu. Itu yang ada dalam pikiran orang banyak gitu. Dan kita tahu bagaimana orang banyak juga ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Ketika Yesus mengadakan banyak mukjizat, memberikan mereka makan dengan roti, menyembuhkan orang dan seterusnya gitu. Ya, itu yang ada dalam pikiran orang banyak pada waktu itu gitu. Ya, tidak heran di dalam perikop selanjutnya, kalau kita lihat tadi yang dibaca dari Yohanes ayat 28 dan seterusnya, di sana diberikan perikop Yesus dielulukan di Yerusalem. Ya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ya. Kenapa? Karena mereka memiliki pemikiran, ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan Yesus benar-benar disambut luar biasa pada waktu itu. Ya. Dielulukan, dikatakan diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Ya. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan seterusnya. Ya. Daun palem itu ditaburkan. Ya. Dan Yesus lewat di sana. Ya. Memang peristiwa itu
sedang menggenapi ya Yesus sebagai Mesias yang masuk ke Yerusalem. Dan Yerusalem memang merupakan pusat pemerintahan, pusat peribadatan orang Yahudi pada waktu itu. Namun mereka tidak memahami peristiwa itu ketika Yesus naik keledai muda dan dia masuk ke Yerusalem dan seterusnya. Mereka hanya memahami secara politik saja. Padahal Tuhan sudah menjelaskan gitu ya, menjelaskan ya. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-20. Mungkin Saudara Yohanes boleh membacakannya. Lukas 17 ayat yang ke-20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Terima kasih. Ya. Yesus sudah menyatakan sebelumnya ketika ada pertanyaan, kapan kerajaan Allah itu ada? Kapan munculnya? Yesus mengatakan kerajaan Allah itu bukan perkara yang jasmani aja gitu. Karena kitab suci jelas menyatakan, dan Yesus itulah yang disampaikan, Yesus itulah yang menyampaikan terus-menerus yang disampaikan Yesus, bahwa Yesus sebagai Mesias harus masuk ke Yerusalem untuk menderita mati di sana, untuk menebus umat manusia. Dan pemahaman Mesias yang menderita inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang pada waktu itu. Bagaimana dengan kita ketika kita memahami kerajaan Allah? Apakah kita juga memahami seperti orang banyak pada waktu itu, bahwa kerajaan Allah itu hanya berbicara tentang hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah, soal makanan, minuman, dan seterusnya? Paulus menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Artinya ada satu keutuhan yang perlu kita pahami terkait dengan kerajaan Allah. Dan itulah yang menyebabkan kenapa di rumah Sakeus ya orang banyak itu bersungut-sungut. Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa? Karena mereka tidak memahami sistem Mesias yang Tuhan ingin kerjakan pada mereka. Yang mereka tahu Sakeus itu orang berdosa, antek-anteknya Romawi, penjajah yang menarik pajak mereka, yang memungut cukai, yang membebankan sangat banyak. Harusnya orang-orang seperti ini itu dihancurkan, dibinasakan. Tapi justru Yesus datang ke rumah itu dan mengatakan orang ini pun anak Abraham yang patut diselamatkan. Dan itulah sebenarnya salah satu tujuan kedatangan Mesias. Ayat yang ke-10 dari pasal 19, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu kedatangan Mesias yang pertama. Dia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana Tuhan datang menyelamatkan yang hilang? Yaitu dia harus masuk ke Yerusalem. Sebelumnya minggu lalu kita mendengar bagaimana penderitaan Tuhan Yesus itu disampaikan sampai 3 kali gitu ya. Dia harus dihina, diludahi, dipukul. Intinya menderita, mati, dan bangkit. Dan dari situlah berita tentang pengampunan dosa itu dinyatakan. Harusnya pemahaman seperti itulah yang dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi kita lihat mereka tidak memahami hal itu. Sekalipun masuk Yerusalem, dilulukan di bagian berikut selanjutnya. Tetapi nanti ketika sampai di Yerusalem, Tuhan Yesus tidak memenuhi pengharapan mereka, gitu ya. Dalam arti keinginan mereka untuk Yesus sebagai raja politik itu. Akhirnya mereka yang mengeluhkan, yang memuji-muji Yesus, yang mengagungkan Yesus, justru berbalik menentang Yesus. Bahkan mereka lah orang-orang yang mengeluhkan Yesus, mereka lah orang-orang sama yang juga berteriak, salibkanlah dia. Ya, itu yang tidak dipahami oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi inilah yang melatar belakangi kenapa kok Yesus nanti menyampaikan perumpamaan tentang uang mina itu, supaya mereka memahami pemahaman tentang kerajaan Allah, tentang Mesias, bahwa Mesias datang bukan untuk hal-hal yang hanya jasmani saja,
Walaupun hal jasmani Tuhan juga kerjakan gitu ya. Orang lumpuh disembuhkan ya. Dan seterusnya, orang mati dibangkitkan. Itu hal jasmani gitu. Ada mukjizat. Tapi itu kedatangan Tuhan yang pertama itu adalah berkaitan dengan Mesias yang menderita untuk menebus dosa umat manusia. Mari kita lebih lanjut lagi terkait dengan isi dan makna perumpamaan yang Tuhan sampaikan terkait dengan uang mina ini. Di ayat yang ke-12 yang dikatakan, maka ia, yaitu Yesus, berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru ia kembali. Ini perumpamaan yang Tuhan nyatakan, bahwa ada seorang bangsawan yang berangkat ke negeri yang jauh dan di sana dinobatkan menjadi raja dan kembali memerintah. Seperti yang Yesus lakukan dalam perumpamaan-perumpamaan yang diajarkannya. Yesus tidak pernah memberikan perumpamaan yang tidak dipahami oleh pendengarnya pada waktu itu. Seorang bangsawan yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini itu adalah berkaitan dengan kondisi politik di Palestina pada waktu itu. Pada saat itu kerajaan Romawi yang berkuasa dan tidak ada kekuasaan lain gitu ya yang mengalahkan Romawi pada waktu itu, yang berjaya dalam dunia pada waktu itu. Dan setiap orang yang mau menjadi raja di wilayah jajahan Romawi maka harus pergi ke Roma, ya, meminta restu dari Kaisar Roma dan kembali menjadi raja di sana. Dan bangsawan yang dimaksud itu, kalau kita melihat sejarah, itu adalah menunjuk kepada Arkelaus, ya, anak Herodes. Ya. Itu bisa kita lihat di Matius 2 ayat yang ke-22. Di sana Arkelaus memerintah sebagai wali negeri di Yudea pada waktu itu. Dan seperti dinasti Herodes lainnya, ketika dia mau menjadi raja di sana, dia harus pergi ke Roma. Ke Roma untuk ditahbiskan, untuk dinobatkan, untuk direstui menjadi raja Palestina pada waktu itu. Dan kalau kita melihat peta di Alkitab kita ya bagian belakang, ya, setelah kamus Alkitab, jarak antara Palestina dan Roma itu ya cukup jauh Bapak Ibu ya. Itu berapa ribu kilometer gitu, cukup jauh. Apalagi pada saat itu teknologi transportasi belum berkembang seperti saat ini ya. Kalau saat ini mungkin hanya hitungan jam bisa sampai gitu ya. Tapi pada waktu itu masih dengan teknologi yang berkembang pada waktu itu gitu ya. Dengan perkapalan, ya, jalur laut, jalur darat itu saja. Sehingga Palestina dan Roma yang dikatakan jauh. Makanya dikatakan di sana berangkat ke suatu negeri yang jauh gitu ya, dari Palestina ke Roma ya. Dan di sini Tuhan Yesus sedang menyatakan juga gitu, ya, melalui perumpamaan itu hal-hal yang mereka ketahui bahwa Yesus sebagai raja ya, sebagai Mesias, dia juga akan pergi ke tempat jauh terlebih dahulu gitu. Dan dari sana akan datang ya, akan datang menegakkan kerajaan. Oleh sebab itu dia masuk ke Yerusalem, ya, mati, bangkit, kemudian naik ke surga. Dan nanti pada waktunya kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang, tapi yang pasti Tuhan janji dia pasti datang kembali. Dan dari sana dia akan datang untuk menegakkan kerajaan. Dan itu yang Tuhan ingin kasih tahu gitu ya kepada para pendengar pada waktu itu, bahwa Yesus bukan hanya ngurusi hal politik, yang utama Mesias itu harus menderita dan menebus dosa umat manusia. Yesus juga seorang bangsawan ya, karena dia keturunan Raja Daud ya, dia keturunan Yehuda, dia juga seorang bangsawan ya, secara lahiriah pada waktu itu. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-13, bangsawan itu memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Bangsawan itu, ya, kalau tadi menunjuk kepada Arkelaus itu,
Sebelum dia berangkat, ini Tuhan menambahkan perumpamaan ini. Sebelum dia berangkat, dia memanggil 10 hambanya dan mempercayakan 10 mina kepada mereka. Tentunya hamba-hamba yang dipercaya ini adalah hamba-hamba yang memang percaya kepada bangsawan ini, yang pro terhadap bangsawan ini, yang menyetujui pemerintahan dari bangsawan ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14 itu ada orang-orang yang membenci bangsawan ini gitu. Ada orang-orang yang menolak dia gitu. Jadi dia memanggil orang-orang yang ya istilahnya bawahannya dia gitu ya, hamba-hambanya, dan dipercayakan 10 mina ya. Dan satu orang mendapat 1 mina ya. Dan kita tahu nanti itu ketika hambanya mempertanggungjawabkan masing-masing, mina yang satu itu berkembang menjadi dan seterusnya. Jadi satu orang mendapatkan 1 mina. Jadi tidak ada hamba yang mendapatkan lebih atau tidak ada hamba yang mendapatkan yang kurang gitu. Mereka semua sama, mendapat kepercayaan yang sama. Nilai 1 mina ini kalau kita lihat di Kamus Alkitab itu sama dengan 100 dinar ya. 100 dinar itu upah pekerja harian dalam 100 hari ya. Dalam 3 bulan gitu ya. Anggap kalau 1 hari itu ya mungkin 25.000 gitu ya. Kalau dikali 100 berarti 2,5 juta gitu ya. Kalau sekarang ya kurang lebih segitu. Contohnya segitu ya. Jumlah segitu itu ya, bisa dikatakan banyak, bisa dikatakan juga sedikit juga gitu ya. Untuk bermodal 2,5 juta mau jadi apa gitu. Tapi justru disitulah kepercayaan itu diberikan gitu ya. Bagaimana mengelola kepercayaan dari tuannya ini gitu ya. Dan tuannya mengatakan, pakailah uang ini untuk berdagang sampai aku kembali nanti. Kita perlu perhatikan bahwa 1 mina yang diberikan ini itu bukan menjadi miliknya para hamba ini gitu ya. Itu tetap menjadi milik tuannya. Mereka hanya dipercayakan ya, dipercayakan saja, bukan menjadi hak milik gitu ya. Kalau istilah yang seringkali dalam guyonan kami gitu ya, ya kita hanya punya karunia menikmati gitu ya. Nggak punya karunia memiliki, hanya punya karunia menikmati. Di sini karunia ya dipercayakan, sebuah karunia. Nah, Tuhan juga ingin menegaskan melalui perumpamaan ini bahwa ketika Tuhan nanti pergi ke, bukan nanti ya, kalau dalam itu masih nanti. Kalau sekarang kita tahu Tuhan sudah naik ke surga gitu ya. Tuhan sudah pergi ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan sebelum pergi, ya sama seperti bangsawan ini, dia memanggil para murid-muridnya, para hamba-hambanya, dan memberikan kepercayaan kepada mereka semua pada waktu itu. Kita tahu dalam penulis yang sama di Kisah Para Rasul, bahkan juga nanti di amanat agung yang Tuhan nyatakan dalam akhir-akhir setiap Injil ini, sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan memerintahkan kepada para murid-murid. Walaupun mereka masih bertanya, Tuhan, kapan Engkau memulihkan kerajaan Israel? Gitu. Walaupun pikiran mereka masih yang jasmani aja gitu ya, masih politik pikirannya. Tuhan mengatakan, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu gitu, kapan Tuhan melawat umatnya. Tapi yang penting, Engkau akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus itu, dan kamu akan menjadi saksiku, ya, saksi Yesus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kepercayaan itulah yang Tuhan berikan kepada para murid pada waktu itu, sampai Tuhan datang nanti. Bahkan lebih jauh lagi, kepercayaan yang diberikan itu, ya, kalau kita berbicara amanat agung, ya, di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Ajarkanlah mereka, baptiskanlah gitu ya. Ini berbicara tentang pelayanan yang benar-benar utuh ya Bapak Ibu ya. Pelayanan di pengembalaan gitu ya, bagaimana mengajar, ya, memuridkan, mengembalakan. Pelayanan di dunia pendidikan gitu ya, di sekolah, di STT, di sekolah Alkitab dan sebagainya. Pelayanan penginjilan ya, harus pergi menjangkau jiwa-jiwa. Itu semua satu kesatuan gitu ya. Dan
dimanapun Tuhan mempercayakan kita, dimanapun bidang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Seberapa besar ya, di sini tidak ditekankan jumlahnya gitu ya. Oh, kamu dapat, kalau perumpamaan talenta di Matius ada yang 10 ya. Ada sini 10, ada yang 5, 2, 1 gitu ya. Tapi di sini tekankan kesejajaran itu ya, kepercayaan itu, nilai di kepercayaan. Bidang pelayanan yang kita terima saat ini itu juga merupakan kepercayaan dari Tuhan. Teman-teman sebagai mahasiswa, sekarang sebagai mahasiswa sedang belajar, itu juga sebuah kepercayaan. Karena nggak semua orang bisa masuk STT juga. Tidak semua orang dipanggil untuk khusus menjadi hamba Tuhan sekolah seperti teman-teman, seperti kita semua. Itu juga sebuah kepercayaan. Bapak Ibu yang boleh melayani di tempat ini, itu juga sebuah kepercayaan. Bapak Ibu yang melayani keluar misi ya, itu juga sebuah kepercayaan dari Tuhan. Tugas kita adalah ayo kita mengembangkan kepercayaan ini, menggunakan kepercayaan ini sampai Tuhan datang kembali. Ya, itu yang Tuhan tegaskan. Dan saat ini memang kita sedang berada dalam posisi itu. Kita sedang dalam posisi sedang menantikan ya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sudah pergi. Nanti dari sana akan datang sebagai raja dan akan memberikan perhitungan pada waktunya. Nah, sekarang tugas kita untuk mengembangkan itu. Oke, kita lanjutkan di ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, ya. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Di sisi yang lain gitu ya, di sisi ada hamba-hamba yang pro dengan seorang bangsawan ini ya. Ada hamba-hamba yang percaya kepada tuannya, dan kita inilah hamba-hamba Tuhan itu gitu ya. Kita ini orang-orang yang sudah dipercayakan, orang-orang yang tebus oleh Tuhan. Kita masuk dalam kerajaan Allah, kita menjadi warga kerajaan Allah, dan kita dipercayakan suatu kepercayaan yang luar biasa. Namun di sisi yang lain ada orang-orang sebangsanya gitu ya. Kalau kita nyinggung Arkelos tadi, memang dia bukan orang Yahudi gitu ya. Dia keturunan Idumea gitu. Tapi dia memiliki sedikit darah orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi tidak setuju kalau dia memerintah sebagai wali negeri pada waktu itu. Ya, kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu tidak sebaik ayahnya Herodes pada waktu itu. Sehingga mereka mengirim utusan ke Roma juga ya, menyusul Arkelos. Dan di sana sejarah mencatat mereka menyatakan kepada Kaisar Agustus, kami tidak menghendaki orang ini sebagai raja kami. Kami sudah cukup menderita di bawah kekuasaan ayahnya, yaitu Herodes Agung, dan orang ini pun tidak lebih baik daripada ayahnya. Jadi kami tidak menghendakinya sebagai raja kami. Jadi orang Yahudi pun nggak setuju, karena memang sangat kejam pemerintahan dari orang Herodes ini ya, dinasti Herodes. Dan akhirnya memang permohonan orang Yahudi ini tidak dikabulkan oleh Kekaisaran Romawi. Dan akhirnya bangsawan ini pulang dan menjadi raja di Palestina pada waktu itu. Walaupun pemerintahannya dipersempit, itu kalau sejarah dari perumpamaan ini gitu ya. Namun kembali yang Tuhan ingin tekankan ya, bahwa Yesus sebagai raja ini, Yesus sebagai Mesias ini, banyak juga yang tidak percaya dan menolak dia. Kita tahu bagaimana selama pelayanan Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat orang Farisi ya, begitu banyak menentang Yesus. Imam-imam orang Saduki menentang Yesus. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Yang notabene Alkitab mereka perjanjian lama itu ya, menceritakan tentang Mesias yang menderita ya. Cuman ada miss ya, pemahaman mereka dan perkembangannya. Sebagian percaya, tapi sebagian tidak percaya. Bahkan saat itu banyak yang tidak percaya, bahkan menolak dia, bahkan membunuh dia nanti. Namun apa yang Tuhan
kerjakan, kerajaan Allah itu akan terus berkembang. Pasca kenaikan Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, gereja itu mulai berkembang. Para muridnya mulai mengembangkan kepercayaan Tuhan itu dengan berbagai tantangan yang ada. Dan sampai saat ini kita boleh percaya kepada Tuhan itu karena karya Tuhan ya, melalui para hamba-hambanya. Dan saat ini pun kita melihat banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Banyak orang yang menolak Yesus, banyak orang yang mengolok-olokkan Yesus. Dan itu harusnya menjadi beban kita. Bagaimana kita mau menjangkau mereka supaya mereka juga datang gitu ya kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan datang nanti akan ada penghakiman, akan ada pertanggungjawaban terhadap apa yang Tuhan sudah berikan ya, kepada kita maupun kepada semua umat manusia. Jadi ketika Tuhan ada pada saat itu sebagai Mesias, sebagai Raja yang harus menderita, sebagai Raja yang akan datang pun ada orang-orang yang menolak Dia. Selanjutnya di ayat yang ke-15 ya. Dan terjadilah ketika Ia kembali setelah Ia dinobatkan menjadi Raja, Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Bangsawan ini pun walaupun orang Yahudi menolak, dia tetap datang ya. Dia tetap sebagai raja. Dan dia ketika datang mengadakan perhitungan, mengadakan pertanggungjawaban dari para hamba-hambanya. Dan di sini kita melihat ya, nanti yang dari pembacaan selanjutnya itu hanya 3 hamba saja yang dipanggil gitu ya. Dan Tuhan menyatakan 3 hamba saja, 3 tipe hamba yang dipanggil. Padahal tadi ada 10 hamba ya, yang 7 lainnya kemana gitu ya. Tuhan hanya memfokuskan 3 hamba itu saja, karena ada maksud yang Tuhan ingin tekankan dalam perumpamaan ini. Ya, di sana Tuhan juga menegaskan ya, sekalipun orang-orang menolak Dia gitu ya sebagai Raja, tapi Dia tetap adalah Mesias. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan pada waktunya Dia akan datang kembali, seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada kita dalam firman-Nya. Sekali lagi, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya gitu ya Bapak Ibu ya, kedatangan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita ataupun secara bersama kita tidak tahu. Secara pribadi maksudnya ketika hari baik itu datang kepada setiap hamba-hambanya gitu. Ya, kita berharap kedatangan Tuhan nanti kita bisa melihat dan kita diubahkan gitu Bapak Ibu ya. Namun kalau kita tidak sampai ke sana pun, tugas kita tetap bersiap-siap, siap sedia, karena Tuhan pasti akan datang dan meminta pertanggungjawaban terhadap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Di ayat yang ke-16 ya, 16 di sana orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Hamba yang pertama datang menghasilkan 10 mina. 1 mina menjadi 10. Artinya berkembang 10 kali lipat gitu ya. Dan tuannya menilai hamba ini sebagai hamba yang baik gitu ya. Hamba yang baik dan hamba yang setia. Dan kebaikan hatinya, kesetiaan hatinya itu dinyatakan melalui perbuatan yang baik, yaitu mengembangkan minanya itu, mina dari tuannya. Makanya dikatakan mina tuan gitu ya. Saya yang di awal tadi itu memang mina itu milik tuannya gitu ya, bukan milik hamba itu gitu. Mina tuan sudah menjadi 10 mina.
dan tuannya menganugerahi dia 10 kota. Dikatakan, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi ada upah juga yang menanti dalam pertanggungjawaban itu. Kemudian ayat yang ke-18 dan 19, datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ya. Hamba yang kedua ini juga menghasilkan menjadi 5, 1 menjadi 5, berkembang. Walaupun berbeda jumlahnya, yang tadi 110, ini 15. Dan tuannya walaupun sepertinya tidak memberikan penilaian kepada hamba ini, tapi dia juga mengatakan, dan engkau kuasai 5 kota. Artinya dia juga menilai yang sama kepada hamba ini. Dia adalah hamba yang baik, yang setia juga. Setia dalam perkara yang kecil, katanya. Dari 2 hamba yang datang ini, Yesus sedang menekankan bagaimana sikap hati yang baik dan setia. Setia dalam perkara-perkara yang kecil. Tuannya ini tidak menargetkan jumlah tertentu. Nanti kamu harus sekian, tidak. Karena yang 1 menjadi 10, yang 1 menjadi 5, semuanya mendapatkan apresiasi dari tuannya ini. Dan memang upahnya itu nanti sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan ketika kita sekarang ini mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita melakukan bagian kita mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, nanti pada saatnya juga akan diapresiasi oleh Tuhan. Kalau dalam bahasa Alkitab itu ada mahkota-mahkota seperti itu, Bapak Ibu ya. Mahkota-mahkota. Seberapa banyak mahkota yang ingin kita dapatkan gitu ya. Ya seberapa keras kita mau menggunakan kepercayaan dari Tuhan. Ini bukan berbicara tentang selamat nggak selamat, Bapak Ibu ya. Kita sudah diselamatkan gitu ya. Hamba Tuhan yang di sini, hamba-hamba Tuhan dari ini tuh mereka sudah diselamatkan, mereka sudah ditebus. Tapi bagaimana menggunakan ya atau mengerjakan keselamatan itu gitu ya. Sehingga upah nanti menanti gitu. Di sini dikatakan bagaimana kita belajar dari hal yang kecil gitu ya. Bagaimana kita bisa dipercayakan hal yang besar kalau hal yang kecil tidak kita lakukan gitu ya. Dan tentunya kalau secara duniawi saja, secara manusia, kita pun pasti melihat-lihat gitu ya. Kalau kita ingin mempercayakan seseorang gitu ya, apa yang kita miliki gitu ya. Kita tidak asal oh ini langsung gitu. Pasti kita mengamati dulu, menilai dulu dan seterusnya. Kami di pelayan kami di Setia gitu ya, teman-teman mahasiswa. Ya, dalam konteks mahasiswa pun juga Setia juga mengamati mereka, satu persatu diamati. Mereka dipercaya sebagai koordinator misalnya dapur gitu ya, itu pun juga diamati gitu. Enggak asal dipilih oh ini atau asal dijadwal saja gitu. Di mereka ada organisasi SEMA gitu ya, senat mahasiswa. Itu pun juga diamati juga gitu ya. Tidak langsung dipilih ini pokoknya bisa gini kan. Tapi diperhatikan gitu ya. Oh mereka, anak ini setia dalam perkara yang kecil gitu ya. Maka dia dipercayakan dalam perkara yang besar. Oh ini bersihkannya rajin ya, bersih gitu ya, baik gitu ya. Oh dijadikan koordinator misalnya. Demikian pula di gereja saya yakin juga seperti itu ya. Di gereja dilihat pelayanannya seperti apa dari hal yang kecil gitu ya. Walaupun di hadapan Tuhan itu semua pelayan itu nilainya 1 mina gitu ya. Tapi secara manusia pun kita bisa melihat kepercayaan itu dari kecil ya semakin besar gitu. Kalau kita tidak bisa dipercaya dalam hal yang kecil, bagaimana kita bisa dipercaya dalam hal yang besar? Ya sebagai pengerja misalnya ya, kita yang di Johor ya, di KGA gitu. Itu juga dilihat dari hal yang kecil gitu ya. Dari kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Dalam pelayanan kita ataupun di kantor ya akan dilihat, diperhatikan. Dan orang akan menilai oh ini sebetulnya udah bisa naik gitu. Bahasanya seperti itu. Oh bisa dipercaya untuk yang lebih besar gitu. Saya yakin di dunia pekerjaan juga seperti itu gitu ya.
Ya walaupun di dalam pekerjaan mungkin ada unsur-unsur KKN dan sebagainya mungkin dalam kutip ya. Tapi mereka yang profesional pasti akan melihat kinerja dengan baik dan tidak sembarangan memberikan kepercayaan. Dalam dunia pelayanan saya pernah dinasihati oleh hamba Tuhan dan diteguhkan juga di tempat ini gitu. Edi, kamu sebagai hamba Tuhan, apapun yang dipercayakan harus siap semua. Ya, dulu emang disiplinnya waktu lalu emang hamba Tuhan itu ya siap gitu ya, tidak ada kata no gitu ya, ya om gitu ya, siap om gitu ya, walaupun faktanya nanti berjatuh gini dan seterusnya gitu ya, siap om pokoknya gitu ya. Selama kita bisa, ayo kita lakukan gitu ya. Kadang ada pekerjaan yang orang lain itu nggak mau lakukan gitu ya, orang lain mungkin lari dari pekerjaan itu, tapi bagaimana kita mau mengambil bagian itu. Dan ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti akan berikan perkara-perkara yang besar. Kalau manusia saja memiliki pemikiran seperti itu, terlebih Tuhan ya. Tuhan yang lebih tahu isi hati kita, Tuhan yang menciptakan kita. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan, kita diberikan karunia-karunia oleh Tuhan. Mari kita kerjakan kepercayaan dari Tuhan. Dimanapun bidang pelayanan yang kita ambil saat ini gitu ya, dalam dunia pengembalaan, dunia pendidikan, maupun dunia penginjilan, maupun pelayanan yang umum gitu ya, ataupun kita mungkin sebagai jemaat yang awam gitu ya, dimanapun kita hamba Tuhan, kita bisa melayani. Ada banyak karunia. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Roma gitu ya, pasal 12 itu ada banyak karunia. Karunia menasehati ya, karunia memberi tumpangan, karunia mengajar, karunia memimpin, karunia berdoa ya. Berdoa itu saya yakin setiap kita bisa berdoa Bapak Ibu ya. Ya minimal kita berdoa dengan sungguh-sungguh gitu ya. Mendoakan para hamba Tuhan, mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan dan seterusnya. Terlebih lagi kita mau menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Dan Tuhan itu tidak menutup mata Bapak Ibu. Tuhan akan membalaskan ya, upah kita di surga. Ada lagu seperti itu ya, upahmu besar di surga. Jadi pemahaman kita jauh ke depan di sana, di surga. Kalaupun di dunia mungkin saat ini kita nggak dapat apa-apa ya. Sepertinya dalam tanda kutip aku nggak diberkati ya, itu sebenarnya pemikiran yang salah. Tuhan itu pasti memberkati hamba-hambanya. Hanya kadang pemikiran kita aja terhadap berkat yang kita terima itu yang bagi kita kok kurang ya gitu. Orang lain kok lebih banyak ya. Bagaimana pola pikir kita terhadap berkat Tuhan. Namun pemikiran kita yang jauh yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana iman kita itu jauh ke depan ya. Kita lihat bagaimana para hamba-hamba Tuhan perjanjian lama, sepertinya mereka tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini gitu. Tapi Yerusalem baru itu sudah mengawe-ngawe orang Jawa ya, mengawe-ngawe itu melambai-lambai bagi mereka. Demikian pula dalam kehidupan kita ya. Jangan kita seperti hamba yang ketiga ini ya. Hamba yang ketiga di ayat yang ke-20 di sana dikatakan, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Ini hamba ini tidak mengerjakan ya, tidak mengembangkan, justru menyimpan mina yang tuannya itu sudah berikan. Tidak menggunakan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan ya. Kenapa? Di ayat yang ke-21 itu salah satu alasannya, sebab aku takut akan Tuhan. Ini takutnya, ini takut karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Jadi hamba ini memiliki pemikiran yang salah terhadap tuannya. Dia menganggap tuannya tuan yang jahat. Walaupun memang bangsawan arkeologis itu memang jahat juga gitu ya. Tapi status hamba gitu ya. Kalau kita mempelajari status hamba di sana dikatakan dolos gitu ya. Seorang dolos itu pada waktu itu tidak mempunyai hak sama sekali gitu ya. Yang mereka punyai hanya kewajiban. Beberapa waktu lalu kita firman ya, kami hanya hamba yang tidak berguna.
kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu harusnya sikap seorang hamba yang benar. Kalau hamba sampai ngomong, wah kamu jahat gini, berarti ini hamba yang nggak tahu diri, ya. Hamba yang jahat. Ya. Karena kalau dia bisa menjadi hamba Tuhannya itu harusnya dia bersyukur gitu ya. Tidak semua orang mau dibeli jadi hamba gitu ya, dan dipekerjakan dan seterusnya kalau kita melihat pada waktu itu. Demikian pula dengan kita gitu ya. Kalau kita dijadikan sebagai hamba Tuhan saya maksud ini bukan pendeta, bukan itu apa itu ya. Tapi kita yang ditebus oleh Tuhan, selamatkan Tuhan, itu kita semua adalah hamba Tuhan. Karena hanya ada dua hamba di dunia ini, hamba Tuhan atau hamba iblis ya. Hamba kebenaran atau hamba dosa ya. Jabatan pendeta ya. Posisi lain itu hanya predikat aja gitu ya. Tapi esensi kita adalah hamba Tuhan. Setiap kita, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, ditebus oleh Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Hamba yang ketiga ini, tipe yang ketiga ini tidak menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan sebab itu, ayat yang ke-22, Tuhannya berkata, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan yang menuai apa yang tidak aku tabur. Ya. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Akhirnya hamba yang jahat, hamba yang tidak setia, ya, dihakimi menurut perkataannya dia sendiri, dihakimi menurut penilaiannya dia. Dia bilang tuannya keras, ya, tuannya ini benar-benar keras. Ya. Sama halnya dengan setiap kita, kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap Tuhan kita, ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang keras, ya. Yesus Raja kita bukan Raja yang keras, yang jahat, bukan. Justru dia sangat baik, luar biasa. Ya, dia rela mati untuk kita. Dia mau menebus hidup kita. Dia mengaruniakan kita, bahkan mempercayakan kita suatu karunia-karunia yang harus kita kembangkan. Ini harusnya menjadi sikap kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan kita, bukan Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam, bukan Tuhan seperti itu. Memang Tuhan adil, Tuhan keras terhadap dosa. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan adalah Tuhan yang baik untuk kita semua. Kemudian ayat yang ke-24, lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Di sini ditekankan, ya, bahwa setiap orang yang mempunyai, ya, nanti dijelaskan ketika orang-orang di situ berkata, "Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina." Ketika orang-orang yang lain, mungkin hamba-hamba yang lain, ambil dari 1 mina kasih ke 10. Yang lainnya berkata, "Tuhan, dia sudah memiliki 10 mina." Ayat ke-26 itu yang Tuhan tekankan di sana. "Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya." Ini berbicara tentang kepercayaan. Seperti saya katakan di awal tadi, kepercayaan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau seseorang itu tidak bisa dipercaya, maka kepercayaan itu akan hilang dari orang itu. Ada yang mengatakan kepercayaan itu seperti gelas gitu ya. Kalau dia sudah pecah, susah untuk percaya sebenarnya gitu ya. Dan tentunya setiap kita sebagai seorang manusia ya, kita juga memiliki pemikiran seperti itu gitu ya. Ketika kita percaya kepada teman kita, tapi ketika teman kita nggak bisa dipercaya, mungkin kita mikir lagi gitu ya. Kita sama teman kita pinjam uang gitu ya, nggak dikembalikan gitu ya. Kita mikir juga waktu mau ngasih lagi gitu ya, bener ya.
atau menjual barang gitu ya. Ya kemarin aja belum dikembalikan barang saya gitu ya, minjem lagi gitu. Atau kepercayaan yang lainnya gitu. Dalam segala aspek bidang. Jadi kepercayaan itu harus benar-benar kita pegang dengan baik. Karena sekali tidak dipercaya, wah itu bisa panjang nanti, sulit untuk memulihkan kepercayaan tersebut. Tapi di sini tekankan bahwa orang yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Jadi minus akhirnya yang itu. Orang yang mempunyai akan ditambah. Makanya ketika setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan dan seterusnya. Lalu selain Tuhan itu mengadakan perhitungan kepada para hamba-hambanya, ya dia juga mengadakan perhitungan kepada seterunya yang tadi membenci dia. Nanti di ayat yang ke-27 kita lihat. Demikian pula nanti ketika Tuhan datang kedua kali gitu ya, Tuhan akan mengadakan perhitungan kepada kita semua terhadap setiap kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Apakah kita sudah siap gitu ya? Jangan kita menyembunyikan talenta kita, karunia kita gitu ya. Yang bisa bermusik ya silakan melayani gitu ya. Ada Kak David Putra di sana ya. Yang siap mengatur gitu ya. Yang bisa bernyanyi gitu, jangan disembunyikan. Atau karunia yang memberi gitu. Yang punya belas kasihan, yang punya karunia ya, berikan, dan karunia-karunia yang lainnya. Nanti pada waktunya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap kepercayaan. Ayat yang ke-27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Selesai mengadakan perhitungan dengan para hamba-hambanya, Tuhan juga mengadakan perhitungan kepada orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang menolak dia, orang-orang yang tidak percaya kepada raja ini. Dan pada waktu itu secara sejarah ya Arkelaus memang yang menggulingkan imam besar dan seterusnya juga gitu ya. Mereka yang nggak suka sama dia, dia habisi sama dia. Dan ini juga menekankan bahwa ketika Yesus datang ya, kedua kali nanti, dia datang bukan lagi untuk menyelamatkan, tapi dia datang untuk menghakimi gitu ya. Kedatangan Tuhan yang pertama ini untuk menyelamatkan semua orang. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua nanti itu sudah akan menghakimi setiap manusia. Berbahagialah kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengerjakan bagian kita. Dan tugas kita ya, karena penghakiman Tuhan itu pasti gitu ya. Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak percaya, akan membinasakan dalam kebinasaan kekal. Maka kita perlu gitu ya, berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Selama masih ada waktu, selama Tuhan belum datang, masih ada waktu ya. Masih disebut sebagai hari keselamatan kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mulai dari keluarga kita gitu ya, mulai dari sanak saudara kita, mulai dari lingkungan sekitar kita dan seterusnya. Mari kita mau memberitakan Injil Tuhan ya. Tadi dalam puji-pujian sudah dinyatakan, kita mau dipakai Tuhan gitu. Ini hidup kami Tuhan gitu. Pakailah kami gitu ya. Untuk kemuliaan Tuhan itu benar-benar nyata di dunia ini. Lalu di ayat yang terakhir 28 pembacaan dari bagian ini, di sana dikatakan, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Memang Tuhan tetap akan ke Yerusalem untuk melaksanakan misinya sebagai Raja, sebagai Mesias yang harus menderita di Yerusalem, untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menebus kita. Mari kita baca di Lukas pasal yang terakhir. Lukas pasal yang terakhir, ayat yang ke-44 sampai 49. Ya, 44 sampai 49.
minta saudara Yohanes bisa membacakan bagi kita semua. Ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Di akhir dari kitab Lukas, ya, penulis yang sama ya, mengakhiri kitab bahwa berita tentang pengampunan, ya, tentang keselamatan itu harus diberitakan. Dan itu menjadi tugas dari para murid bagi para orang-orang yang percaya pada waktu itu, yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Dan itu sudah terjadi gitu Bapak Ibu. Dan kita sedang ada di tempat ini gitu. Lalu bagaimana kita mau lebih lagi sikap hati kita terhadap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Bagaimana sikap kita? Yang pertama kita perlu memahami, ya, mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah berkaitan dengan kerajaan Allah. Kedatangan Mesias yang pertama sekali lagi itu adalah untuk menyelamatkan umatnya. Kedatangan yang kedua itu untuk menegakkan kerajaannya, ya, untuk menghakimi, untuk meminta pertanggungjawaban dan seterusnya. Agar pikiran kita tidak hanya tertuju pada hal-hal yang jasmani, tapi kita melihat hal-hal yang rohani. Ya. Kemudian kita juga perlu bersikap menyadari, ya, menerima dengan sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ya. Kita mungkin sudah percaya gitu. Mari kita terus percaya dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya. Jangan kepercayaan kita digoyangkan oleh hal-hal yang lain. Ya. Kita menyadari bahwa kita sudah dilawat oleh Tuhan. Ya. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ya. Maka kita patut bersyukur kepada Dia. Kita juga mau mengasihi Dia, tidak membenci Dia, tidak menolak Dia, tapi kita mau tunduk kepada Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Kita juga perlu menyadari lebih jauh lagi bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Allah yang harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, mari kita kerjakan dengan baik. Setiap kepercayaan apapun yang Tuhan percayakan, mari kita kerjakan dengan baik. Kita mau mengenal Tuhan dengan baik. Dia Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang jahat. Kita juga rindu mengasihi sesama kita, supaya orang-orang lain juga boleh selamat. Dan yang terakhir, kita perlu senantiasa rindu menantikan kedatangan Tuhan, seperti yang Rasul Paulus nasihatkan. Hendaklah kita berdiri teguh, jangan goyah, ya, tetap dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih lelah kita dalam pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Dan ketika kita sudah sampai garis akhir, ketika Tuhan datang nanti, kita sudah siap sedia. Puji Tuhan, itu yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita memiliki sikap hati yang mengasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan sampai kedatangan yang terakhir. Kita akan menyanyikan pujian dari Psalm 49, kesukaan melayani. Yang
lagu ini dengan judul Kesukaan Melayani. Ketika kita merenungkan kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, apa yang kita mau balas untuk Tuhan? Apa yang mau kita kerjakan? Kita hanya bisa bersyukur kepada Dia dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Mau melayani Tuhan, dan tidak percuma kita melayani Tuhan. Kita menyiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita menyanyikan dengan belahan bait pertama dan kurnya, sambil kita siapkan roti dan cawan kita. Tuhan sudah melayakkan kita, menjadikan kita menjadi hamba-hambanya Tuhan. Kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sebagai Mesias, dia menderita, mencurahkan darahnya untuk menghidupkan kita. Mari kita angkat cawan perjamuan ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Biarlah kita senantiasa memiliki sikap hati yang mengasihi dan melayani Dia sampai akhir hidup kita. Oh, bukan pada harta yang fana. Bahwa Engkau sudah terlebih baik, Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, menjadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu, menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa. Bahkan Engkau memberikan kepercayaan kepada setiap kami untuk kami boleh melakukan bagian kami, Tuhan, selama hidup kami menanti kedatangan Engkau yang kedua. Mampukan kami, Tuhan, memiliki sikap hati yang menjaga kepercayaan, yang menjadi pribadi dapat Engkau percaya, Tuhan, sehingga ketika Engkau datang nanti kami siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Berikan kami hati untuk mengasihi orang-orang sekitar kami, mereka yang belum percaya kepada Engkau, Tuhan. Bila Injil juga diberitakan kepada mereka, Engkau mau campur tangan menolong kami semua untuk boleh menjadi saksi-Mu. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani di garis depan, Tuhan, yang memberitakan kebenaran-Mu. Engkau yang berikan keberanian, kemampuan kepada mereka, Tuhan, hikmat, sehingga pelayanan mereka boleh membuahkan hasil, Tuhan. Mereka boleh mengembangkan, Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami GKGA ini. Engkau yang berkati Bapak Ibu Gembala, seluruh penatua yang ada, Tuhan, memberikan beliau-beliau kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi dari Engkau, Tuhan, pewahyuan untuk boleh mengembalakan kami lebih lagi, Tuhan, membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Seluruh imam-imam, seluruh majelis yang ada, Engkau juga memberkati, Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada, yang hadir secara onsite maupun secara online di tempat mereka masing-masing pada saat ini, Tuhan, Engkau juga menolong mereka, memberikan hati yang mengasihi Engkau, memberikan hati yang lebih sungguh-sungguh kepada Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong setiap umat-Mu yang datang beribadah kepada Engkau, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan berkat-berkat jasmani maupun rohani, Bapa, dalam setiap aspek kehidupan, sebagai seorang pelajar, sebagai dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan, usaha dan sebagainya. Engkau yang berkarya lebih jauh lagi, Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bila Engkau yang memberkati para pemimpin bangsa kami, memberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap kebijakan yang diambil, Engkau yang memberikan kedamaian, bahkan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi saat ini, pandemi dan sebagainya. Bila Engkau yang menolong, Tuhan. Terpuji nama Engkau, Tuhan. Ini kehidupan kami, Bapa.
Biarlah Engkau yang membentuk kami lebih jauh lagi. Firman-Mu saya taburkan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja lebih jauh lagi. Terpuji-puji nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami dan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mengarahkan ke Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, di penghujung ibadah kami, kembali kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah mengundang kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, dan Engkau sudah melawat kami dengan firman. Dan biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan, ibadah kami pada pagi hari ini, boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan berdoa untuk jadwal-jadwal ibadah selanjutnya Tuhan, selama 1 minggu ke depan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong semuanya Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau yang menyertai kami Tuhan, memberkati setiap umat-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dalam nikah keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam studi, dalam pekerjaan usaha, dalam pelayanan dan sebagainya Tuhan. Kiranya Engkau yang campur tangan Bapa. Mari kita arahkan hati kita menghadap Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati umat-Mu Tuhan. Bila berkat damai sejahtera, berkat jasmani dan rohani Engkau curahkan kepada umat-Mu Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus boleh semakin hari berlimpah dalam hidup kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami Tuhan, dari saat ini sampai Engkau datang kembali sebagai mempelai pria surga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan dan kami sambut berkat-Mu. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.